Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis yang membahas soal Indrayeen ya. Ada bro yang tanya, motor baru saya butuh Indrayeen, bagaimana caranya yang bagus, bagaimana. Terus dia ngomong apa butuh mesinnya dibiarkan menyala selama 1 jam, beberapa jam sampai sampai mesin panas gitu ya. Memang dulu penulis termasuk yang menerapkan Indrayeen seperti itu. Penulis melakukan Indrayeen seperti itu di motor 2 tak, motor Suzuki Crystal Tune yang stikernya masih kuning hijau, belum yang merah. Dan nggak tahu apakah karena Indrayeen itu atau enggak, tapi yang jelas hasilnya luar biasa. Tentu pada saat itu oli Suzuki masih bagus ya, SKO apa-apa 20W50. Pokoknya oli sing dijual di Suzuki itu masih oke lah, 20W50. Luar biasa ya. Ya termasuk juga kualitas Suzuki. Di saat itu kan Suzuki ya juga masih sering melakukan uji 24 jam, uji perjalanan jauh. Dan penulis juga sudah praktekkan sendiri, setengah jam gaspol terus no problem. Pagi-pagi ya, dingin sekali. Yang membatasi kecepatan bukan kemampuan motornya tapi kemampuan orangnya. Saking ngademi sampai gak berani banter-banter. Jalan ya terpaksa pakai tangan satu gak sih, saking ngademi. Karena salah gak bawa pelindung dada ya, dingin sekali saat itu. Tapi setengah jam gaspol terus, walau kecepatan enggak ngetop ke 135, tapi di atas 100 terus. Mau merunduk rodok susah, karena kalau merunduk angin nih sing gebes. Tapi di saat itu ya penulis merasakan betul ya, mesinnya lancar, suara knalpot sih sing banter, gitu ya. Saat siang-siang juga penulis pernah melakukan, ya nggak sampai setengah jam sih, cuma ya sesekali selama beberapa menit gitu toh. Tapi bisa jalan jauh, tahan. Ya kalau sudah begitu memang bukan dari Indrayeen-nya saja ya, tapi karena pemilihan pelumasnya yang dipakainya itu yang baik. Saat itu ya penulis melakukan mesin pakai idling gitu ya. Terus kalau nggak salah penulis juga tambahi sedikit oli di bensinnya, nggak banyak sih, setengah sendok makan mungkin, full tank. Karena ya dulu pengalaman sering perjalanan jauh, ingin aman pakai gitu caranya. Tapi itu cara terutama untuk motor Honda ya. Kalau motor Suzuki mesinnya nggak perlu, karena oli sampingnya Suzuki biasanya over yang di RC, yang di Crystal, yang di Shogun, semuanya over kayaknya. Ingat penulis kayak gitu. Jadi selalu asapnya lebih banyak karena lebih memperhatikan keawetan mesin. Kalau yang Yamaha kadang kurang ya, mepet. Jadi Yamaha sering asapnya lebih sedikit. Kalau nggak salah ingat seperti itu ya. Tapi yang jelas penulis itu tahu lah
di zaman seperti itu inline itu penting. Jadi saat itu juga mekanik-mekanik menganjurkan lek motor anyar jadi kayak ngebut gak enak. Cuma situasi mulai berubah ketika penulis bawa motor Honda ya. Mulai zaman pakai motor Honda apa saat itu Grand ya. Jadi ya saat itu Honda Grand penulis pakai inline juga. Penulis saat itu nggak tahu batasan inline itu pakai apa. Jadi penulis pakai ya termasuk saya enaknya walau nggak kenceng-kenceng banget. Kecepatan motor kan maksimal 100. Ya penulis pikir 70 km per jam itu termasuk inline. Ternyata penulis salah. Itu motor kan baru, nyis, betul-betul baru. Ya wes penulis pakai jalan 60, ya wes. Oh mungkin bisa lebih cepat jalan 70. Dipakai jalan 70. Apa yang terjadi? Dalam waktu setengah menit kompresi mesin bocor. Jadi kan tahu sendiri ya, motor baru itu responsif banget ya. Di gas dikit langsung maju, langsung jalan. Nah itu setelah jalan 70 kira-kira setengah menitan hilang itunya, efek tarikan kuatnya. Bah asli nyesel penulis, saat nyesel ini. Tapi itu kebetulan bukan motor yang penulis pakai sih ya. Ya cuma merasa menyesal saja karena sudah merusak motor, karena sudah membawa motor ke kecepatan yang terlalu tinggi ya. Di saat itu penulis berpikir, wah ini inline-nya salah, harusnya lebih pelan lagi. Tapi sekarang setelah kenal dengan oli ya, penulis sadar bahwa itu terjadi karena olinya tidak memenuhi syarat, tidak memenuhi standar. Jadi sudah mulai dari zaman itu ya, zaman Honda Grand Poi Sembolali, senengnya macam-macam kan. Nah mulai dari zaman itu oli yang diriliskan Honda itu kualitasnya buruk. Di saat itu kalau yang nggak tahu, orang itu merasa wajar bila speedometer itu otok-otok, speedometer goyang semua, jarumnya pencolotan karena getaran jalan itu sesuatu yang dianggap normal. Jadi saat itu penyakit speedometer goyang, lepas semua, kocak gitu dianggap sesuatu yang memang normal untuk semua motor. Walau memang ya gak normal, harusnya motor nggak seperti itu kan ya. Tapi mulai dari saat itu orang sudah termasuk nerima lah, oh motornya Honda, oh kayak gini ya, dianggap sesuatu yang semua motor seperti itu. Males terus. Saat itu penulis ya berpikir, wah perlu servis, perlu apa, perlu inline. Selanjutnya walau apa jenenge, itu karena oli ya, problemnya karena oli. Sekarang tahunya penulis terus melakukan inline motor dengan cara yang pelan-pelan, nggak pernah kencang. Termasuk termasuk NMAX ini ya, sampai punya NMAX ini penulis kalau apa jenenge, pakai pertama motor nggak pernah kencang. Minim 1000 km pertama ya, penulis betah-betahkan jalan, kalem banget. Yang namanya
betah-betahan itu ya betul-betul butuh kesabaran, karena jalan pelan itu butuh kesabaran luar biasa. Beda ya antara orang yang takut kencang dengan yang intrayan. Orang takut kencang, kalau pas terlalu pelan dia gasnya polhus gitu, sampai di kecepatan tertentu cedek, dia nggak berani nambah lagi. Nah kalau intrayan nggak bisa seperti itu. Intrayan itu mulai dari awal berhenti sampai jalan kecepatan ya yang wajar ya, yang wajar itu relatif, sampai RPM tidak terlalu tinggi. Itu buka gasnya nggak full, nggak pernah full, nggak pernah dalam, selalu ringan-ringan terus. Butuh kesabaran luar biasa. Dan dari pengalaman NMAX ini penulis lihat beberapa ciri. Mulai dari NMAX ini penulis tahu bahwa ada yang namanya kualitas oli. Jadi kualitas oli sangat mempengaruhi intrayan. Jadi motor Yamaha ini kebetulan juga merupakan motor yang kualitas olinya sangat buruk. Oli mesin buruk, oli transmisi jauh lebih buruk lagi. Untuk transmisi penulis bersyukur karena secara nggak sengaja menemukan sebuah postingan, kenapa ini kok oli transmisi saya kok hitam gitu ya. Karena penulis penasaran, penulis drain oli transmisi, lihat ya apa sih warnanya. Ternyata sudah coklat, sudah banyak glitter, wis amit-amit lah wis. Kebetulan apa sih ono saat itu oline Fastron mungkin ya, ada sisa Fastron, langsung penulis kasih Fastron yang 15W50. Pakai Fastron 15W50 itu cukup lama ya, kira-kira 5000 km, karena penulis yakin kualitas oli Fastron. Karena ya biasanya sebelumnya kan bawa Suzuki Spin, biasanya oli Fastron dipakai tanpa campuran minyak goreng, penulis pakai sampai 6000 km. 6000 km ya, gak kayak rekomendasi bengkel lah apa, gak ngurus. 6000 km saya halus kok, saya banter kok. Pemakaian tiap hari ya sama kayak sekarang ini, kalau ada kesempatan kencang ya kencang, kalau gak iso banter sama sekali seperti sekarang ya dituruti ya. Oli transmisi, terus oli mesin penulis saat itu belum terlalu terlalu kritis soal oli ya, padahal sudah kenal minyak goreng sih, tapi yombuh kenapa lah kok bodoh banget gitu, karena lihat oli hitam kok kok masih termasuk cuek. Jadi penulis drain oli motor Yamaha ini mulai dari bawaan itu adalah 700 km itu hitam. Terus penulis pakai oli Yamaluk Supermatic lagi, kok suara masih kasar. Wis drain ganti Fastron 15W50. Nah ketika drain penulis lihat olinya juga sudah hitam dan encer wis. Dan ya saat pemakaian itu menimbulkan rasa penyesalan ya, kenapa kok bodoh banget, kenapa kok terlalu pede dengan kualitas olinya Yamaha, kenapa kok merasa oli Yamaha itu bagus, padahal yang enggak semua orang ya seperti penulis, enggak semua orang mengalami olinya jadi rusak cepat seperti penulis. Yang terutama mengalami itu cuma orang-orang yang hidupnya di daerah panas.
Jadi pelajarannya adalah kalau punya motor, pastikan olinya itu bagus. Kalau belum beli motor baru, coba-cobalah oli ya. Coba-cobalah bandingkan oli. Suara mesin kasar, asak-asak. Suara mesin sudah berubah dari aslinya, itu anggap sebagai tanda yang serius. Jangan ragu untuk ganti oli. Karena penulis ini suara mesin kasarnya terjadi sekitar 100 atau berapa kilometer, karena saat itu nggak pernah dipakai kencang. Jadi jalan cuma 80 km atau 100 km gitu ya. Suara mesin sudah nggak sama dengan aslinya. Saat itu masih merasa kok kayak gini ya. Apa beda nih? Apa memang biasanya begitu gitu ya. Kalau sekarang penulis itu mengalami seperti itu, pasti langsung ganti oli. Jadi kalau suara mesin ketika awal mesin dinyalakan itu sudah nggak sama ketika kondisi mesin masih nyis baru, wajib ganti oli. Juga ya ketika jalan gitu sudah nggak kayak kondisi mesin baru, itu wajib ganti oli. Terjadi perubahan suara mesin ketika awal atau ketika jalan, itu sudah tanda ada yang salah. Saat itu penulis ya mengabaikan tanda-tanda itu, sehingga akhirnya sekarang motor penulis penyakitan, kena fuel dilution. Jadi kalau misalnya ya masih belum beli motor baru gitu ya, masih merasakan, masih kepikiran beli motor baru, coba-coba dulu pakai motor yang sekarang, pakai oli yang ada di pasaran. Ya oli silakan coba oli rekomendasi, cari yang pas, karena oli itu nggak bisa niru copy paste orang lain. Mungkin beredar resep 311, banyak yang ngomong bagus, tapi ada kok yang barusan mungkin sudah 2 orang ya yang ngomong kalau resep 311 itu kurang pas untuk dia. Jadi ada 2 pemirsa yang ngomong resep 311 itu nggak pas. Resep 311 itu adalah meseran SA40, meseran B40, dan minyak goreng. Rasio 3:1:1. Memang ada yang benar-benar cocok dengan resep itu, cukup banyak. Tapi ya nggak bisa dianggap bahwa semua orang cocok ya, karena namanya oli itu cocok-cocokan. Ya sama lah kayak meseran B40 dengan meseran SA40. Ada yang cocok dengan meseran B40, ada yang cocok dengan meseran SA40. Terus tapi ada untungnya ya penulis melakukan indrayan pelan-pelan ke motor NMAX penulis. Ada untungnya. Untungnya apa? Untungnya adalah karena ternyata motor penulis jadi betul-betul enak gitu loh. Ya mungkin kalau soal rem belakang ya sempat pernah pakai merek nggak jelas ya, jadinya wis bermasalah, jadi bunyi cetak-cetik gitu ya. Tapi untuk kayak kampas gandanya, kayak kepakemannya, remnya enak semua. Ya tentu ada modifikasi untuk rem sing belakang ya, penulis tambahi ganjel plastik ya di bagian tuas remnya, karena terlalu oblak, sehingga karena oblaknya itu membuat nyantol ya, ketika digerakkan pelan-pelan itu serasa ada nyantolnya. Ya wis penulis kasih plastik tipis. Yang rem depan nggak bisa, tapi penulis kasih minyak goreng padat ya, solid frying fat.
minyak goreng padat murah ya. Itu penulis pakai untuk gantinya gemuk, karena kalau gemuk itu terlalu terlalu mengikat atau apa. Kalau pakai minyak goreng padat itu enggak enggak terlalu mengikat, jadi sangat licin kalau pakai minyak goreng padat. Jadi ternyata ketika Indrayaan itu membuat hubungan antara kampas rem dan kampas ganda dengan permukaan yang berlawanan itu jadi lebih stabil. Jadi saat Indrayaan penulis pakai rem tidak tidak langsung nyek gitu, penulis pakainya pelan-pelan. Pakai pelan-pelan itu kalau pakai rem tromol sesuatu yang sesuatu yang nggak bagus sih. Karena apa? Karena jadi cepat habis. Jadi ngerem kalau pakainya alus-alusan gitu sebenarnya sama-sama cepat habis sih. Ya tergantung dari merek minyak remnya juga, tapi kampas remnya juga. Tapi kalau pakai rem halus-halus gitu ya sama-sama cepat habis ya dibanding dengan kalau pakai nyak. Tapi untuk Indrayaan pakai halus-halus itu sesuatu yang enak gitu ya. Jadinya sekarang rem penulis itu benar-benar progresif, mudah dikendalikan, nggak mendadak tajam, nggak mendadak apa gitu. Jadi betul-betul linear. Jadi sama sekali nggak ada kebutuhan untuk beli yang namanya ini harus pakai master rem yang bulat tau opo, yang kotak tau opo gitu sembuh. Harus master rem yang merek ini. Penulis sama sekali nggak merasa ada kebutuhan untuk upgrade sistem rem sama sekali. Soal kepakeman itu ditentukan dari merek kampas rem. Jadi cakramnya sendiri masih tebel, masih enggak berkurang. Penulis tentu pakai merek Federal ya. Itu satu untuk rem ya. Remnya jadi betul-betul enak, linear, enggak ngaget-ngagetin, bisa diandalkan, mudah diatur kekuatan remnya. Mau ngerem sampai ban bunyi cicit-cicit ya masih memungkinkan ya, karena bunyi cicit-cicit itu butuh konsentrasi yang luar biasa ya. Tentu kalau rem belakang dulu ya, rem belakang dulu mbuh dadine bane ngelok apa gak. Setelah ban belakangnya ngerem, kita pakai rem depan diatur sedemikian rupa sampai bunyi cicit-cicit. Terus yang berikutnya adalah kampas ganda. Nah, yang kampas ganda ini sesuatu yang penuh sangat syukuri. Karena apa? Karena ada ya orang yang ngomong bahwa yang namanya NMAX itu lambat laun pasti akan geredek. Lambat laun akan geredek. Jadi katanya semua NMAX pasti akan geredek. Ya dia nggak ngomong berapa kilometer, tapi ini penulis sekarang sudah 48.000 dan penulis nggak pernah terjadi geredek sampai sekarang, nggak pernah geredek. Nah menurut penulis itu karena salah satunya adalah penulis melakukan Indrayaan alus-alusan. Jadi motor penulis nggak geredek itu karena makainya halus. Penulis berani ngomong gini karena semua motor penulis nggak ada yang geredek, yang otomatis. Yang Honda Beat nggak geredek, walau mbuh ono filter CVT ini apa gak. Yang Next 2 gak geredek, yang Suzuki Spin nggak geredek. Semua motor penulis itu nggak ada yang geredek. Ya mungkin selain dari pemakaian awal Indrayaan yang halus-halusan, juga karena sampai sekarang pun penulis kalau habis lepas gas terus masuk gas lagi itu selalu pelan. Mungkin pernah lihat penulis jalane banter saya harus lihat suyut gitu ya, gas kok gitu.
jangan salah, itu seringkali penulis buka gasnya itu kecil dulu, kecil terus baru besar, gak langsung nyentak gas full gitu. Jadi kayak ini mau nyalip ini, penulis awali gas sedikit dulu ya, begitu terasa sudah gigit, penulis kemudian teruskan gaspol. Ini contohnya ya. Nah itu tadi penulis awali gas kecil dulu ya, memang waktunya terlalu cepat sehingga mungkin nggak kerekam oleh kamera ya, tapi itu penulis ngawalinya gas kecil dulu, gas kecil nyik itu terus baru gas full. Dan itu nggak mempengaruhi akselerasi. Akselerasi itu lebih kepada ketika sesudahnya itu ya, lihat sendiri lah ya, NMAX depan nyalip duluan tapi penulis dengan mudah ngejar kan. Jadi awalan kecil itu sama sekali tidak mempengaruhi performa. Karena apa? Karena bedanya sedikit sekali. Dan selama adu di jalan, buka gas kecil itu sama sekali tidak banyak mempengaruhi. Misal ada hambatan gitu ya, harus ngerem, terus buka gas lagi. Buka gas kecil itu sama sekali tidak mengurangi kemampuan motor untuk diadu dengan yang lain. Jadi ya, untuk inline motor yang satu adalah oli harus bagus. Terus kemudian pemakaian pertama itu adalah untuk membuat semua yang hubungannya dengan kampas jadi lebih duduknya bisa lebih enak lah. Yang kampas rim lebih enak, yang kampas ganda lebih enak. Kalau motor lagi ya itu kampas kopling. Jadi untuk pertama ya, semua pakai yang serba kalem-kalem. Tapi untuk kopling ya kalau bisa jangan kalem-kalem. Yang khusus kopling kalau bisa makanya nyentak. Lepas kopling, tekan kopling itu jangan terlalu pelan-pelan. Ada istilah setengah kopling, koplingnya di gas setengah gitu, terus kan dibuka pelan, tarikannya enak, tapi kampas koplingnya cepat entek. Kalau pakai motor kopling, kalau bisa itu dibiasakan untuk menyesuaikan gas dengan kecepatan motornya. Jadi gasnya kalau RPM sekian harus sekian, kalau kecepatan sekian RPM-nya harus sekian, kalau kecepatan sekian RPM-nya harus sekian. Itu harus dibiasakan. Kalau perlu ya, sedemikian akuratnya sehingga walau kita tidak menggunakan kopling itu gak nyentak. Itu sesuatu yang bisa dilakukan itu ya, terutama untuk motor yang suara mesinnya, suara knalpotnya enggak senyap ya. Kalau suaranya senyap malah petaka lah. Jadi dibuat sedikit berisik ya knalpotnya ya, sehingga kita bisa dengar RPM, terus kemudian kita bisa menyesuaikan dengan kecepatannya. Itu kalau ingin kopling awet. Nah, tapi ya wis lah, wis selera orang beda-beda. Apa mana ya wis lah, itu saja. Jadi intinya untuk indrayan terutama adalah oli, dan yang di indrayan itu bukan dari piston dan silinder ya, tapi dari kampas gandanya. Ya wis lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.